Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini berikutnya ada kisi-kisi. Disajikan gambar peserta didik dapat menentukan cara reproduksi tumbuhan. Sebagaimana diketahui bahwa reproduksi tumbuhan ada dua jenis. Yang pertama adalah vegetatif, yang kedua generatif. Yang pertama, vegetatif itu tidak kawin, dan yang kedua, generatif itu kawin. Untuk vegetatif sendiri ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Di sini vegetatif alami yang pertama dari sebelah kanan itu ada kuncup adventif daun. Nah, ini contohnya. Ini adalah cocor bebek. Kemudian di bawahnya di sana ada yang menggunakan umbi batang, yaitu di contohnya kentang. Ada beberapa umbi yang lain juga ya. Kemudian di tengah bawah di sana ada umbi lapis. Contohnya adalah bawang. Kemudian ini adalah stroberi. Perkembangbiakan vegetatif alaminya dengan stolon. Kemudian yang terakhir ini kunyit. Kunyit menggunakan rizoma. Ini kunyit dan teman-temannya, berarti ada kencur, ada jahe, ada lengkuas, dan lain sebagainya. Kemudian untuk vegetatif buatan sendiri, di sini nomor 1 ada mencangkok. Seperti ini ya gambarnya. Ada batang, kemudian diberikan tanah yang sudah dikupas batangnya. Yang kedua stek, memotong-motong lalu ditancapkan saja. Kemudian ini merunduk. Nah, seperti ini prosesnya. Merundukkan salah satu batang. Kemudian yang keempat menempel tunas pada batang lain. Yang kelima menyambung. Ini menyambung bagian batang. Diambil salah satu akar dan yang lainnya diambil pucuknya. Untuk generatif sendiri, pokoknya tumbuhan yang memiliki buah atau bunga biasanya itu berkembang biak dengan cara generatif atau kawin. Berikutnya, disajikan data. Peserta didik dapat membedakan ciri-ciri reproduksi generatif dan vegetatif. Ini ciri-ciri secara umum ya. Generatif itu kawin, sedangkan vegetatif tidak kawin. Karena kawin, generatif itu berarti melibatkan induk jantan dan induk betina. Sedangkan vegetatif itu menggunakan bagian dari tumbuhan, baik itu batang, seperti tadi umbi batang, ataupun stek, ataupun daun, ataupun rizoma. Perbedaan berikutnya, kalau generatif ini terjadi pembuahan, artinya terjadi fertilisasi oleh sel kelamin jantan terhadap sel kelamin betina. Sedangkan vegetatif di sini tidak ada pembuahan, yang ada ya cara-caranya tadi. Ada stek, ada rizoma, ada stolon, ada kuncup adventif daun, ada lagi tadi umbi lapis dan umbi batang. Kemudian yang generatif, yang terakhir, ini bagaimana keturunannya atau bibit yang dihasilkan. Bibit yang dihasilkan ini tidak mirip dengan induk 100%.
Mungkin ada, tetapi ada juga perbedaannya, perbedaan sifatnya. Apakah lebih manis ataukah tidak lebih manis, seperti itu. Kemudian yang vegetatif ini biasanya mirip dengan induknya 100% karena memang dihasilkan tidak melalui pembuahan, tetapi melalui bagian tubuhnya, bagian tumbuhan itu sendiri. Berikutnya, kisi-kisinya ini disajikan data peserta didik dapat menentukan ciri-ciri kelompok tumbuhan Gymnospermae. Nah, di buku paket ini ciri-ciri dari Gymnospermae adalah yang pertama, bijinya di luar. Ini maksudnya bijinya tidak terbungkus daging buah ya. Kemudian yang kedua, perkembangbiakannya yaitu dengan strobilus. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki bunga. Jadi tumbuhan Gymnospermae ini tidak memiliki bunga seperti Angiospermae. Yang keempat, ini contohnya adalah melinjo dan pinus. Yang berikutnya, peserta didik dapat mengetahui macam tumbuhan Gymnospermae. Nah, ini masih tumbuhan Gymnospermae ya. Ini contoh-contoh Gymnospermae. Mungkin nanti bisa dicari lebih lanjut ya. Di sini hanya beberapa saja. Ada melinjo. Ini diambil dari buku paket ya. Ada ginkgo, ada pinus, ada pakis haji, ada juga damar. Itu merupakan jenis-jenis atau macam-macam tumbuhan Gymnospermae. Disajikan pernyataan, ini kisi-kisi berikutnya. Siswa dapat menyebutkan organ reproduksi seksual pada paku. Paku itu kan ada perkembangbiakan seksual dan ada perkembangbiakan aseksual. Jadi bisa dua-duanya kalau tumbuhan paku ini. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Asih Cahyosuci dari kelas 9A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Mari kita lihat cara perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Di sini sudah ada gambar tumbuhan paku dewasa yang jika diperbesar di dalamnya terdapat sorus. Sorus jika diperbesar di dalamnya terdapat sporodium yang di dalamnya terdapat spora. Spora inilah yang akan mengalami meiosis. Jika kadar air pada kotak spora berkurang, kotak spora akan pecah dan mengeluarkan spora yang ada di dalamnya. Kemudian spora akan tersebar dan menghasilkan protalium jika lingkungannya sesuai untuk tumbuh. Protalium akan menghasilkan antheridium dan arcogeneum. Antheridium menghasilkan sel sperma berekor atau berspanyol dan archegonium menghasilkan sel telur atau ovum. Fertilisasi terjadi jika sel sperma yang dihasilkan antheridium sampai pada sel telur yang dihasilkan archegonium, sehingga menghasilkan zigot. Meskipun memiliki ekor, sel sperma pada tumbuhan paku tetap memerlukan air untuk pergerakannya. Zigot yang tumbuh akan menghasilkan tumbuhan paku yang baru. Perkembangbiakan pada tumbuhan paku dilakukan dengan rizoma. Rizoma dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Masih ingat dengan rizoma? Ya, rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya
Disajikan gambar perkembangbiakan tumbuhan lumut. Siswa dapat menunjukkan organ reproduksi seksual pada lumut. Nah, ini adalah gambar dari proses perkembangbiakan tumbuhan lumut. Dari kanan atas kita mulai ini. Nah, ini prosesnya ya. Ini proses dari awal. Ini kotak spora nih. Kemudian meiosis terjadi dalam kotak spora untuk membentuk spora. Nanti spora ini berhamburan keluar. Lalu spora tumbuh menjadi protonema, itu yang bawah. Kemudian pada protonema ini ada beberapa bagian. Kalau kita perbesar, yang di bawah itu ada yang namanya antheridium. Nah, antheridium ini berperan sebagai alat kelamin jantan. Kemudian yang atas itu kita perbesar lagi. Ada yang namanya archegonium. Nah, itu archegonium. Archegonium ini merupakan alat kelamin betina. Jadi berperan sebagai alat kelamin betina. Dari antheridium, alat kelamin jantan, itu keluar yang namanya sel sperma. Kemudian dia bergerak menuju archegonium. Setelah masuk, kemudian bertemu dengan sel telur dalam archegonium, terjadilah fertilisasi. Ini biasanya terjadi pada musim hujan. Sel sperma berenang ke dalam archegonium sehingga nanti terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, tentunya akan menjadi zigot. Zigot ini tumbuh menjadi tumbuhan lumut muda atau sporopit muda. Lalu tumbuhan lumut ini yang sudah dewasa akan kembali menghasilkan spora atau sporopit. Jadi kalau di sini dilihat organ reproduksi seksualnya ada 2. Di sini ada antheridium dan archegonium yang masing-masing antheridium sel kelamin jantan, archegonium sel kelamin betina. Kisi-kisi berikutnya disajikan teks. Peserta didik dapat menganalisis ini maksudnya ya. Teknologi perkembangbiakan tumbuhan dengan tepat. Nah, di sini ada beberapa jenis teknologi perkembangbiakan tumbuhan. Kita mulai dari kanan atas. Yang pertama adalah vertikultur. Vertikultur ini vertikal diambil dari situ. Vertikal itu kan ke atas. Artinya tanaman-tanaman ini disusun secara vertikal dengan menggunakan media tertentu yang bisa disusun secara vertikal ke atas. Sehingga tidak membutuhkan lahan yang banyak atau hanya butuh lahan sedikit. Yang berikutnya ada kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan jaringan tumbuhan. Jadi jaringan tumbuhannya diambil, lalu jaringan ini dibuat sedemikian rupa dan disimpan di media yang steril.
dengan nutrisi yang tercukupi. Jadi biasanya ini di laboratorium. Kemudian yang berikutnya, ini sebelah kiri bawah, ada aeroponik. Aeroponik ini media tanaman gantung. Jadi medianya udara. Nah, udara ini ditutup bagian bawahnya yang ada akarnya itu. Kemudian pemberian nutrisinya itu disemprotkan ke udara. Jadi nanti disemprotkan seperti minyak wangi semprot begitu. Lalu ketika nutrisi ini di udara, nanti dia akan ditangkap oleh akar yang menjuntai yang bergantung. Itu aeroponik. Kemudian yang paling terakhir, kiri atas, ini hidroponik. Hidroponik ini adalah media tumbuh yang menggunakan air. Kemudian kelebihannya juga ini tidak membutuhkan lahan banyak atau butuh lahan sedikit saja. Kemudian hidroponik ini juga perawatannya lebih mudah ya. Karena memang tidak ada gulma seperti di tanah gitu. Dan juga pemberian nutrisinya ini melalui air yang sudah diatur, dialirkan. Berikutnya disajikan pernyataan. Peserta didik dapat menjelaskan teknologi perkembangbiakan hewan dengan tepat. Kalau tadi tumbuhan, ini hewan.